Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan menuntun dan menyertai hidup kami. Saat ini Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman. Tolong kami sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Gian Givala Sompu. Saat ini saya sementara menjalani masa vikaris di Sinode Gereja Kristen di Lu Banggai. Dan saat ini saya berada di dalam gedung gereja Jemaat Kalvari Koili yang merupakan bagian dari Sinode Gereja Kristen di Lu Banggai. Saat ini saya mengikuti lomba khotbah yang diselenggarakan oleh organisasi GAMKI yang mengangkat tentang tema Pulihkan Bangsa Kami dalam pembacaan Mazmur pasal 80 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Dan saya mengangkat topik khotbah tentang perdamaian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang perdamaian, siapa yang tidak ingin hidupnya aman, tentram, dan damai? Pasti semua makhluk di dunia ini ingin hidupnya damai. Tentu untuk mewujudkan hal tersebut, setiap makhluk atau setiap orang pasti berusaha untuk melakukan berbagai cara sehingga mendapatkan kedamaian. Tetapi ada kalanya karena perbedaan pendapat, merebut hak kekuasaan, dan lain-lain menjadi faktor yang memicu terjadinya konflik, akhirnya membawa ancaman dan juga peperangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui organisasi GAMKI yang mengangkat tentang tema Pulihkan Bangsa Kami dengan pembacaan Mazmur pasal 80. Nah, sedikit tentang kitab Mazmur yang berisi tentang nyanyian pujian, doa untuk pertolongan Allah, dan syair yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah, serta kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud, seorang raja yang memerintah Israel sekitar tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Mazmur 80 ini adalah mazmur yang meratapi akan kehancuran umat Israel. Pemazmur menaikkan doa yang sungguh kepada Allah atas apa yang mereka alami. Murka Allah telah dinyatakan kepada mereka sampai pada ayat yang ke-6. Dikatakan, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa, sekalipun bangsa Israel berdoa melalui pemazmur, sungguh Allah telah murka kepada umatnya yaitu Israel. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu mengecewakan hati Allah, sehingga sampai 3 kali, seruan pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar maka kami akan selamat. Mereka sangat menyesal terhadap apa yang mereka lakukan kepada Allah, sampai pemazmur mengungkapkan sebuah komitmen atau janji bahwa mereka tidak akan menyimpang kepada Allah pada ayat yang ke-19. Umat Israel ini sebagai gambaran yang sangat menyedihkan. Allah sangat baik dalam kehidupan mereka, mulai dari nenek moyang mereka, tapi mereka tidak menghargai itu, selalu saja berbuat jahat di mata Allah. Maka tidak heran Allah mendatangkan murka atas mereka. Sehingga yang mereka alami adalah ratapan, kesedihan, dan air mata. Mereka ingin bangsa mereka dipulihkan oleh Allah. Murka Allah telah dinyatakan bagi Israel adalah sebuah cambukan supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang dialami oleh umat Israel pada saat itu juga dialami oleh saudara-saudara kita di beberapa tempat. Terjadinya krisis, kelaparan, peperangan di mana-mana,
dan tidak ada lagi kedamaian yang dialami. Tentu kita semua akan bertanya, apakah ini termasuk murka dari Allah? Apakah ini termasuk cambukan dari Allah buat kita? Kemanakah kita akan mengadu dan kemanakah kita akan bertanya? Tentu hanya kepada Allah Sang Pencipta dan Sang Pemilik hidup ini. Apapun yang sedang kita gumuli saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita meminta untuk memulihkan kehidupan yang kita alami, baik secara pribadi, keluarga, bergereja, berbangsa maupun bernegara. Kita percaya Allah sangat mengasihi kita. Allah juga mengasihi semua bangsa. Nah, saudaraku yang berkati Tuhan, saat ini semua kita sebagai umat Kristiani khususnya, kita akan memasuki masa Advent dan perayaan Natal. Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa, dan juga masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan keadaan dunia yang sangat memprihatinkan sekarang ini? Yang harus kita lakukan adalah memohon ampun atas semua kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah, mengintrospeksi diri, berdoa bagi kedamaian bangsa kita, mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk memasuki perayaan Natal. Natal selalu identik dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita patut bersyukur dan berbangga punya Allah yang luar biasa sangat baik dalam kehidupan setiap umatnya, sehingga melalui Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia untuk kita umat ciptaannya. Sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya kita yang patut untuk dihukum karena dosa, karena kesalahan kita, namun karena kasih-Nya yang besar, sehingga Ia menyelamatkan manusia dari dosa, dan Yesus Kristus menjadi pendamai bagi kita. Lalu apa yang dapat kita balas untuk segala kebaikan Allah yang telah Ia perbuat bagi kita sekalian? Nah, saudaraku yang berkati Tuhan, melalui khotbah ini, saya mengajak kepada kita semua untuk meneruskan berita sukacita, yaitu damai sejahtera kepada semua orang, melalui sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah, saling membantu, saling mendoakan untuk kerukunan semua bangsa. Jangan sampai karena keegoisan kita, karena dosa kita, Allah mendatangkan hukuman dan juga murka-Nya atas kita. Selamat kita berefleksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesetiaan Tuhan menuntun dan menyertai kami, sehingga saat ini Bapa di sorga kami telah merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Mendoakan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami berbagai hal pergumulan. Tolong mereka ya Tuhan, pulihkan kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan sanggup mengubahkan pergumulan mereka menjadi sukacita adanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini kami yang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.